Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa liwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ana alaina bi nikmati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Pemirsa CWM kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, salam bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Tadabbur Ilmi Mutiara Ramadan edisi Kamis 4 April 2024, hari ke-24 Ramadan 1445 Hijriah. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan pemirsa, telah hadir di studio narasumber kita juga bintang tamu kita. Saya akan sapa dan perkenalkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda-bunda soleha di studio CWM. Dan saya akan sapa dulu yang ini ya, abu-abu kopsu kan? Yang cantik-cantik, Masya Allah, sore hari ini penuh kursinya ya, Alhamdulillah. Walaupun cuaca kurang bersahabat, namun Alhamdulillah hadir semuanya. Yang kopsu, kopi susu ya, kopi susu apa-apa ya ini ya. Dari majelis taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatannya di bulan Ramadan apa saja. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Mayor Haji Triana SPDI MPD. Yang kami hormati Ibu Titin Sulastri yang membawa acara pada sore hari ini. Yang kami hormati kru CWM dan segenap majelis taklim yang hadir pada siaran Mutiara Ramadan pada sore hari ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri. Nama kami Ibu Jilan, kami sebagai koordinator pengajian Korem, dan Ibu Ketuanya Ibu Wage di samping saya. Kami akan menyampaikan beberapa hal kegiatan sebelum dan pada pelaksanaan bulan Ramadan.
Pada kegiatan menjelang Ramadan, kami dari Majelis Taklim Al-Mujahidin Korem 181 Praja Piratama melaksanakan kegiatan Anjang Sana berbagi rezeki kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yaitu di Kampung Klavdalin, Kurnia, berupa paket sembako. Iya. Kemudian kami berbagi juga di sekitaran warga masyarakat sekitar asrama Korem. Iya, iya. Kemudian kegiatan selama bulan Ramadan, ibu-ibu pengajian Al-Mujahidin melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Mujahidin Korem. Iya. Kemudian kegiatan sosial yaitu berbagi takjil Berbagi di Masjid Korem setiap harinya dari awal Ramadan insya Allah sampai akhir Ramadan. Masya Allah. Kemudian berbagi takjil ke Masjid Raya dan berbagi lauk pauk ke Lapas Sorong. Iya. Demikian kami sampaikan kegiatan sebelum dan pada saat Ramadan sampai selesainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk perkenalannya dan kegiatannya sangat padat dari awal Ramadan sampai akhir ya Bu ya. Semoga semuanya bermanfaat untuk masyarakat semuanya, terutama untuk lingkungan Masjid Mujahidin Korem ya Bu ya. Mudah-mudahan Masjid Mujahidin Korem Majelis Taklimnya tambah maju, tambah berkembang, banyak anggotanya ya. Alhamdulillah. Dan perkenalan berikutnya yaitu bunga-bunga nan cantik di sore hari ini dari Majelis Taklim mana, anggotanya ada berapa, kegiatannya apa saja di bulan Ramadan dan ketuanya siapa? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Al-Kafi di belakang Yuti kilometer 13. Saya Ketua Majelis Taklim Al-Kafi Ibu Ahmari Arifin. Anggota kami berjumlah sekitar kurang lebih 50 anggota. Alhamdulillah hari ini hadir 40 orang. Alhamdulillah. Jadi kegiatan kami selama bulan suci Ramadan dan sebelum bulan suci Ramadan, sebelum bulan suci Ramadan kami mengumpulkan sembako dan sembako itu kami bagikan di sekitar Masjid Al-Kafi. Jadi di lingkungan Majelis Taklim itu juga. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan kami mengadakan tadarusan bersama setiap hari Ahadnya. Dan alhamdulillah sudah khotam dan kami juga mengadakan buka puasa bersama di Masjid Al-Kafi. Iya. Terima Masya kasih. Allah. Kegiatannya juga sangat padat Bun ya. Mudah-mudahan kegiatannya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan yang coklat hitam di pojok sebelah kiri, dari mana, majelis taklim apa, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatannya apa di bulan Ramadan? Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim IGRA, Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Sorong. Igra saja atau al-igra Bun? IGRA. Igra saja ya. Oh ya. Iya, IGRA saja. Lanjut Bunda. Baik. Nama saya Krisda Iriastuti sebagai ketua, Ya. wakil ketua Ibu Harmini, Iya. sekretaris Ibu Tuti Setiawati, Iya. dan bendahara Ibu Rukiah. Ada di belakangnya. Iya, iya, Bu. Ibu Rukiah, baik. Anggota kami berjumlah 60 orang. 60. Tapi yang sempat hadir pada sore hari ini sekitar 20, Bun. 20. Karena berhubung lingkungan kami itu banjir dari kilo Udah 10. banjir ya, Bu. Yo, elah. Ya, baik. Kegiatan kami untuk pengajian rutin setiap bulan sekali dilaksanakan. Kami berputar, berpindah-pindah di Dari rumah. sekolah-sekolah. Oh, Terus dari sekolah, dalam sekolah. kegiatan kami dalam bulan suci Ramadan ini, Iya. kami melaksanakan bakti sosial, Bakti sosial. yang telah dilaksanakan, pergi ke saudara-saudara kami yang di Rufai,
di Klalin dan ke beberapa panti asuhan. Di panti asuhan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Ikatan Guru Raudatul Atfal. Raudatul Atfal. Berarti majelis taklimnya semua guru-guru dari TK ya Bu ya? Atau orang luar boleh masuk ikut? Tidak Ibu. Guru-guru Ini guru saja. saja. Oh iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini seperti satu perkumpulan atau persatuan ya Bu ya, guru-guru. Mudah-mudahan di dalam terbentuknya Iqra itu majelis taklim, insya Allah silaturahim akan terjalin terus, lebih akrab ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih untuk perkenalannya. Dan alhamdulillah sudah dari Mujahidin Korem, dari Al-Kafi, dari majelis taklim Iqra sudah perkenalan, dan saya akan perkenalkan pada sore hari ini narasumber kita. Siap, ini izin ya teman-teman ya. Bapak Ustadz Mayor Infantri Haji Triana SPDI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Sehat. walafiat, baik. Masya Allah. Kalau dilihat memang penampilannya tetap sehat dan semangat Alhamdulillah. Ustadz. Doa Kegiatan berkah bulan hidup. Ramadan apa saja ini Ustadz? Alhamdulillah kegiatan bulan Ramadan ini melaksanakan kegiatan dakwah, mengikuti Kementerian Agama Iya. dari masjid ke masjid. Masya Allah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan sosial yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini seperti yang ibu-ibu lakukan sama dengan kita lakukan. Memang Ustadz, demikian. Ustadz ini senantiasa selalu aktif di Alhamdulillah. mana-mana ya Ya. Ustadz ya. Memang Makanya- kami tidak kemana-mana Bu, tapi selalu ada Tapi di di mana-mana. mana-mana. Ya, kira-kira Masya seperti Allah, itu iya, ya. Ustadz. Itu yang selalu ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah, ya. Ustadz, pada kesempatan bukan cerah ya, ini sedikit rintik-rintik Iya. ya saya. Kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Kita mau mengambil materi tentang bahagia dengan Takwa. ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Alhamdulillah seperti Ustadz itu. ya. Materi pada sore hari ini sangat bagus sekali. Ya. Ya. Pemirsa juga sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah di studio, kaum muslimin dan muslimat, bagaimana kita bisa bahagia dengan cara bertakwa akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa juga jamaah di studio, kita ikuti kajian selengkapnya oleh narasumber. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu faqadna bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah majelis taklim dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih yang tak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi dan buka puasa bersama. Semoga langkah kita pada kesempatan sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita dan senantiasa Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan ulama serta pengikutnya hingga akhir zaman.
Jamaah dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya akan sampaikan tema tentang bahagia dengan takwa. Takwa definisinya adalah takwa itu imtisarul awamir wa jatinahu nawahi. Takwa itu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kepada kebahagiaan hidup kita, baik hidup di dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah yang merupakan kehidupan yang kekal dan abadi. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya kebahagiaan itu hanya diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan janji Allah kepada kita semua. Karena dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita kepada sebuah kebahagiaan. Ada beberapa kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jamaah dan pemirsa rahimakumullah, ketika kita senantiasa memegang komitmen kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka itu merupakan suatu awal kunci keberhasilan kita di dalam menjalankan kehidupan, baik hidup di dunia yang fata morgana ini maupun kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, dengan kita memiliki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita pada derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Lalu yang kedua, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan jalan rezeki yang halalan, thayyiban, wasi'an mubarakan. Artinya bahwa ketika kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah bahwa Allah akan memberikan kepada kita rezeki, entah dari mana kita, yang jelas itu rezeki yang halal, dengan usaha, ikhtiar dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar dari kesempitan, dan Allah akan memberikan rezeki dengan yang tidak disangka-sangka datangnya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, jangan khawatir, Allah pasti cukupkan hidup kita. Yang menjadi persoalan terkadang kita ragu kepada Allah, bahkan kadang-kadang kita dengan bimbang, gundah dan gulana. Apa iya? Padahal sesungguhnya ketika kita yakin dan hakul yakin akan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan kepada kita kecukupan rezeki yang halal. Rezeki yang halal, halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Halal bagus, banyak dan berkah untuk kita. Yang jelas berkah itu sangat bermanfaat untuk kita. Berkah itu ziyadatul khair ba'dal khair. Berkah itu tambahnya kebagusan. Allah cukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan di sisi lain juga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita semua dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna 'alal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu wa kanu bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan jikalau negeri atau penduduk ini orang-orangnya aman wa taqwa, beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan berkah dari langit dan dari dalam bumi. Walakin kadzabu faqulna bima kanu yaksibun. Oleh karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka aku azab mereka akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Maka jamaah sekalian dan pemirsa yang saya hormati,
mari kita untuk senantiasa menata diri kita dari hari ke hari, dan momentum Ramadan menjadikan sebuah edukasi bagi kita. Jamaah dan pemirsa yang saya hormati, selanjutnya yang ketiga, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Allah sudah berjanji sama kita, kalau kita bertakwa, Allah pasti mudahkan urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu, orang yang bertakwa selalu akan mengamalkan amalan-amalan yang wajib maupun yang sunnah. Karena taatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu melaksanakan, memperbanyak istighfar kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu yang kelima, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengkokohkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus senantiasa kita pegang teguh. Jangan kita ragu di dalam kita menatap kehidupan di dunia ini. Karena terkadang bahtera kehidupan rumah tangga ini, bahtera kehidupan ini bagaikan onak dan duri. Tidak selamanya hidup ini mulus, selalu di atas, kadang selalu di bawah, kadang senang, kadang susah. Karena semakin manusia ditempa dengan situasi yang dihadapi, maka akan menjadikan dirinya semakin kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa mendapatkan cintanya Allah. Allah akan mencintai pada hamba-hambanya yang bertakwa. Allah akan selalu dekat dengan kita, dan kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dekat, kita dengan berjalan, Allah akan dekat dengan berlari. Karena itu janji Allah kepada kita. Dan itu akan diwujudkan pada diri kita mana kita melalui keyakinan yang mendalam pada diri kita. Jamaah dan pemirsa yang saya hormati, Allah mengingatkan kepada kita, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu jamaah pemirsa yang saya hormati, jangan kita ragu untuk kita memegang teguh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sesungguhnya hakikat kemenangan ada pada diri kita. Kenapa? Karena Allah selalu bersama dengan kita. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Inilah buah dari sebuah ketakwaan yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua. Demikian mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua untuk kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya, dan tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk kita jamaah di studio, juga pemirsa di rumah, karena materinya sangat menarik, sayang untuk kita lewatkan. Untuk itu jangan kemana-mana, Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, kaum muslimin dan muslimat, juga pemirsa di studio, alhamdulillah Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel, dan masih dengan 3 kelompok bintang tamu sore hari ini dari Majelis Taklim Mujahidin Korem, dari Majelis Taklim Al-Kafi, dari Majelis Taklim Iqra dan Igra, dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Mayor Infantri Haji Triana SPDI MPDI, dengan materi yaitu bahagia dengan takwa. Tentunya pemirsa di rumah nonton televisi pastinya melihat, kenapa Ustadznya ini pakai bajunya tentara? Ya kan, bahwasanya memang beliau walaupun tugas negara tapi masih tetap setia memberikan tausiah, memberikan ilmu wejangan kepada umat, khususnya umat muslimin dan muslimat Kota Sorong.
Alhamdulillah ya Ustadz ya. Saya akan sapa dulu pemirsa atau jamaah di studio. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Ulang, macam nggak kompak karena hawanya ini sejuk jadi kayak mengantuk-mengantuk ya. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, ibu-ibu semuanya sehat, tentunya karena sehat, bahagia, dan karena cinta ya. Kalau sehat, bahagia, dan cinta sore hari ini pastinya masih tetap setia kita dengarkan nasihat atau tausiah yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita sore hari ini. Masih ada ya Ustadz ya? Masih. Silakan Ustadz. Baik, saya lanjutkan bahwasanya semakin sore saya lihat semakin semangat. Puasa tidak mempengaruhi untuk kita loyo. Jadi saya lihat semakin sore semakin semangat. Dan itu semangat emansipasi wanita harus selalu dihormati. Apalagi ibu-ibu guru ini luar biasa. Ya, ini pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu Padahal memancarkan. rumahnya lagi kebanjiran, ya, Ustaz, tetap kesini. Walaupun kebanjiran tetap semangat. Masya Ya. Allah. Ini semua adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amin. Ya Robbal Alamin. Jadi takwa itu tidak butuh dengan terlalu banyak teori, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, takwa itu harus benar-benar diamalkan dalam kehidupan kita nyata. Kenapa? Karena dengan pengamalan kehidupan yang nyata, bahwa takwa itu imtisarul awamir wajtinahu nawahi, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Perintahnya seperti apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mentaati Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi kita. Maka di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagian besar di dalam bulan Ramadan. Maka wujud ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah dan kuantitas ibadah kita. Jangan lupa di bulan Ramadan ini 10 hari yang terakhir kita harus senantiasa memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa harus memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim? Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup, sebagai imam bagi kita orang Islam. Dan itu dipesankan oleh Rasulullah ketika Rasulullah dalam khutbah wukufnya ketika belum melaksanakan haji wada, haji yang terakhir, taraktu fikum amrani fa in tamassatum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya sepanjang engkau berpegang kepada keduanya, yakni kitaballah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau al-hadis. Nah, inilah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan di dalam bulan Ramadan ini untuk kita bisa melaksanakan, membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan. Sehingga takwa itu tidak hanya sekedar teori tetapi harus diwujudkan dalam praktek kita sehari-hari. Seperti apa takwa dalam kehidupan rumah tangga misalnya. Dalam kehidupan rumah tangga, kita harus senantiasa melaksanakan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahagia rumah tangga kita, maka hidupkan Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita ingin bahagia dalam rumah tangga, hidupkan syariat agama Islam dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu baru mengantarkan rumah tangga kita yang takwa. Karena kita sebagai hamba Allah harus senantiasa mampu berbuat yang terbaik dalam kehidupan di dunia. Hidup ini hanya sekali. Dan hidup ini ke dunia ini merupakan fata morgana. Kehidupan yang sesaat, kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Maka ketika kita memegang prinsip bahwa kita akan menjadi orang-orang yang selalu taat beribadah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita laksanakan, maka insya Allah dunia kita dapatkan, akhirat pun kita dapatkan. Pepatah mengatakan, kalau kita menanam padi pasti akan tumbuh rumput. Tetapi kalau kita menanam rumput tidak akan tumbuh padi, Bapak Ibu, jamaah sekalian, Ibu-ibu. Kenapa? Kalau kita mengutamakan kehidupan akhirat, maka dunia kita akan bahagia. Kenapa?
Karena kita laksanakan kehidupan di dunia ini sesuai dengan aturan. Aturan yang ada kita laksanakan dan larangan kita tinggalkan. Maka itu merupakan kunci kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maka di dalam lembaga-lembaga apapun selalu memegang prinsip itu. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pegawai negeri, di situ di paling atas dalam panca prastya korpri selalu ditanamkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul Bu ya? Betul. Bahkan dalam kepemimpinan, dalam militer Pak, Bu, 8 wajib TNI yang pertama bertakwa. Ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas kepemimpinan, setiap pemimpin pasti memegang teguh asas kepemimpinan. Di dalam asas kepemimpinan, di dalam ayat yang pertama selalu takwa. Baru yang kedua, engkar sosung tulodo. Artinya bahwa ketakwaan merupakan kunci keberhasilan, ketakwaan merupakan kunci kesuksesan, ketakwaan merupakan kunci dalam menjalankan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ini sangat penting jamaah sekalian dan juga para pemirsa, bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala jangan menyesal ketika kita sudah lewat, ya. Karena apa? Menyesal itu selalu di belakang, bukan di depan. Mari kita selalu optimis di dalam kita menata kehidupan di dunia ini dengan senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran dan juga sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita apa? Selamat dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua hal inilah yang mengantarkan kita kepada kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya sepanjang engkau berpegang kepada keduanya, ya. Taraktu fikum amroni fa in tamassakum bihima la tadhillu abadah kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutinggalkan kepadamu dua perkara dan kau akan selamat. Apa itu? Al-Qur'an mari kita amalkan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari kita amalkan. Nah, jamaah sekalian dan pemirsa yang saya hormati, kalau kita ingin bahagia dalam keluarga, lalu ingin sukses dalam kepemimpinan, maka pegang teguh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa maka mengarah kepada kejujuran. Ya, jujur itu merupakan nilai mata uang yang laku di mana-mana. Betul Bu ya? Kalau orang itu jujur akan dipakai oleh siapapun pimpinan kita. Tetapi kalau sudah tidak jujur berarti tidak takwa. Kalau sudah tidak jujur tidak laku. Tidak dipakai. Orang pinter nggak jujur nggak dipakai. Ya. Tetapi dengan ketakwaan maka kita akan selalu dipakai oleh pimpinan. Kenapa? Mencari orang jujur itulah yang menjadi berlian dalam kehidupan. Mutiara hidup adalah jujur, karena jujur bagian dari sikap orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin sukses dalam segala hal, maka ketakwaan merupakan kunci yang harus kita pegang teguh untuk kita semua. Sehingga bahagia rumah tangga kita, sukses dalam karir kita, dan sukses dalam kehidupan dunia, dan insya Allah juga sukses untuk kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, jamaah pemirsa yang saya hormati, sehingga dengan demikian dengan kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya janji Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Janji Allah adalah pasti. Banyak kisah, banyak contoh yang nyata. Kita lagi jalan santai bersama-sama, tahu-tahu ada undian dapat berangkat umroh dari undian, betul? Betul. Itu wujud wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan sesuatu rezeki yang tidak disangka-sangka dan itu halal. Ya, dan itu halal. Kalau Allah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Karena janji Allah adalah pasti. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah dan juga pemirsa yang saya hormati, mari kita yakinkan. Kalau ada yang kadang bertanya, Pak, saya ini rumah tangga saya ini sudah benar-benar saya berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, Pak, taat. Tapi saya ini kadang-kadang gundah gulana, resah dan gelisah. Kenapa, Pak? Jawabannya adalah hanya satu, kurang istiqomah, kurang ikhlas untuk kita menjalani hidup kita. Ya, maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan jamaah pemirsa yang berbahagia, di samping kita nilai takwa itu dalam hati kita harus senantiasa kita tanamkan, maka
harus nilai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Karena ikhlas merupakan kunci untuk meringankan kita. Orang yang ikhlas dalam berbuat, yang berat akan menjadi ringan, yang jauh akan menjadi dekat, yang kebanjiran pun akan sampai ke tempat ini. Kenapa? Karena nilai-nilai ikhlas Takwahnya, tadi, Bu. ya, Teh, ya. Nilai ikhlas. Kalau nggak ikhlas, tinggalkan CWN, bersihkan kamar. Betul? Ya. Tapi karena nilai ikhlas, tinggalkan kamar biar banjir. Yang penting saya sampai di CWN. Untuk apa? Dalam rangka untuk tolabul ilmi. Karena man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, hendaklah meraih dengan ilmu. Barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kebahagiaan fid dunya wal akhirah, hendaklah dengan ilmu. Maka dengan nilai takwa dan ikhlas tadi mengantarkan kita kepada hal yang berat menjadi yang ringan, yang jauh menjadi dekat, yang sulit menjadi mudah. Inilah yang perlu kita tandaskan dalam hati kita agar kita senantiasa selalu ikhlas dan selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Ustadz, ilmunya sangat ya, mudah-mudahan ya jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini tentang bahagia dengan takwa. Dan jamaah di studio juga pemirsa di rumah tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa CWM di rumah, juga sahabat Mutiara Ramadan dan jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel, dengan bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu 3 kelompok majelis taklim dari Majelis Taklim Al-Mujahidin Korem 181 Prajawira Tama, Majelis Taklim Al-Kafi di belakang Yuti, Majelis Taklim Iqra, ya, Iqra Kota Sorong, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Mayor Infantri Haji Triana SPDI MPDI dengan materi yang sangat menarik yaitu bahagia dengan takwa. Dan pemirsa, tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan oleh narasumber, tentang kehidupan sehari-hari, tentang apa saja deh yang mau bertanya, silakan. Satu orang penanya, satu pertanyaan, dan saya akan berikan semangat kembali. Apa kabar ibu-ibu solehah semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Ya, kayak kurang kompak Ustadznya. Ulangi. Kompak. Apa kabar ibu-ibu solehah semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Masya Allah, subhanallah. Ini suaminya nonton, lihat semua ini suami. Ya. Oke deh Ibu, terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini dan kita berikan kesempatan yang mau bertanya. Mana mic-nya? Ya, silakan. Kalau di belakang Ibu berdiri ya, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina dari dari Majelis Taklim Al-Mujahidin Korem. Ya toh. Izin Ibu, Bapak, Ustadz. Ya, Saya ingin silakan. bertanya, saya rasa saya sudah sangat berusaha takwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun Ustadz tadi bilang masih ada kegundahan, masih ada cemas di dalam hati. Berarti itu kurang istiqomah gitu ya Ustadz. Bagaimana cara saya memupuk rasa istiqomah itu agar saya selalu di jalan Allah dengan ketakwaan yang luar biasa besar begitu. Itu saja Ustadz, sekian. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung Ustadz, kita berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Kahfi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, Ibu, Ya, yang ingin saya tanyakan di sini dengan Ibu siapa ya? dengan Ibu Rina Iya, silakan. dari Majelis Taklim Al-Kahfi belakang Yuti kilo 13. Oh, lengkap, sip. Ya, silakan lanjut Ibu. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz mengatakan kita tuh harus ikhlas dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Kata-kata ikhlas itu hanya pendek, tapi untuk menjalankan itu susah. Nah, saya pingin minta pendapat dari Pak Ustadz atau minta masukan bagaimana kita bisa ikhlas untuk menjalankan segala sesuatu itu. Makasih. Makasih Ibu Rina, pertanyaan Ustadz, pertanyaan bagus sekali dari Ibu Lina sama Rina. Wah, sama namanya Ustadz ya. Pertanyaan juga hampir Iya, sama. Pertanyaan hampir sama. Iya, tidak apa-apa. Yang satu sudah bertakwa, merasa sudah bertakwa Ustadz ya. Tapi bagaimana caranya agar senantiasa ketakwanya itu senantiasa istiqomah, ya kan? Terus Ibu Rina sudah merasa ikhlas untuk menjalankan bagaimana Ustadz agar tetap ya hampir sama lah begitu. Silakan Iya. Ustadz. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari ibu-ibu. Saya yakin dan percaya itu adalah pengalaman pribadi yang dicurahkan pada sore hari ini. Ya. Betul ya? Ya. Memang. Tapi nggak apa-apa Ustadz, Ya, itu nggak bagus. apa-apa. Ya. Jadi kalau dalam dunia militer itu daripada pecah di perut lebih baik pecah di mulut. Supaya tidak jadi beban, ya kan? Iya. Bagaimana? Saya sudah berusaha ikhlas. Ikhlas itu memang mudah diucapkan, tetapi kok sulit ya Pak Ustadz? Nah, jamaah dan juga pemirsa sekalian yang saya hormati, kuncinya di dalam diri kita adalah hanya satu. Dalam diri kita itu dikendalikan oleh sesuatu yang namanya hati. Ya, hati itulah yang mengendalikan semuanya. Terkadang saya sudah berusaha takwa, tapi saya masih belum istiqomah. Bagaimana istiqomahnya? Jadi jamaah sekalian dan pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas itu memang harus diuji. Tidak gampang ya Ustadz, semakin orang diuji, ditempa, maka di situ kelihatan orang ikhlas yang sebenarnya. Ya. Contoh soal diuji dengan situasi sorong banjir, ikhlas saja. Ikhlas. Nanti lama-lama air akan kering dengan sendirinya. Betul ya Ustadz. Senyum. Walaupun hati katanya tadi nggak ikhlas, sakit. Ya semua tuh berusaha. Kuncinya adalah Allah selalu berikan yang terbaik untuk kita. Ya. Kadang dilihat oleh manusia menjadikan orang resah. Tetapi ketahuilah bahwa Allah sedang mengingatkan kita, menguji kita agar kita kembali kepada jati diri orang yang mencintai Allah. Berat mana cinta kita kepada Allah dihadapkan dengan kehidupan dunia kita. Hal itu sudah pernah saya rasakan. Ya. Hal itu sudah pernah saya rasakan dan semua kita akan merasakan. Tetapi marilah kita untuk senantiasa nilai ikhlas itu betul-betul dengan dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan hakul yakin ketika ikhlas itu dilandasi dengan nilai cinta kita kepada Allah, maka akan melepaskan beban-beban yang ada dalam diri kita. Seperti apa? Untuk bisa melepaskan itu semua. Bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesuatu milik Allah dan sesuatu akan kembali kepadanya Allah. Kita hanya menjalani kehidupan ini. Jadi kita sedih sebagai manusia punya hati, iya. Tetapi kembalikan bahwa kesedihan kita jangan melebihi daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang ikhlas dan istiqomah. Selalu bersandar dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian itu ya. Ya, begitu ya Ibu berdua, jawabannya hampir sama.
Yang penting tadi ikhlas, semua asalnya dari hati ya Ustadz ya. Terus Hati. ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita berikan kesempatan kepada Majelis Taklim Iqra. Silakan Ibu. Kalau di belakang berdiri ya Bu ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Bu Nur Santi dari MT Igra Kota Sorong. Ya silakan Ibu, Ibu Nur. Terima kasih, mohon izin kepada Bapak Ustadz, kami mau bertanya, Silakan Ibu. kenapa kita harus bertakwa? Dan apakah keutamaan dari takwa itu? Mohon penjelasannya dari Bapak Ustadz supaya hati ini ikhlas bertakwa. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus, namun kita tampung, kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Al-Mujahidin Korem. Silakan Ibu. Tadi saya lihat di belakang. Ya, berdiri Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya. Nama saya Uta dari Siapa Bu? Siapa? Uta. Uta. Iya. Iya. Nama saya Uta dari Majelis Taklim Al-Mujahidin Korem 181 Praja Viratama. Pertanyaan saya, apakah konsep bahagia dalam keluarga bisa terwujud ketika dalam keluarga tidak bertakwa? Mohon solusinya Ustadz. Terima kasih. Apakah konsep bahagia dalam keluarga Iya. jika keluarga Jika itu keluarga tidak bertakwa? tidak bertakwa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dua pertanyaan yang Iya. sangat bagus Ustadz dari Ibu Nur sama Ibu Uta. Ya, keutamaan takwa agar hati senantiasa bertakwa. Hampir sama Ustadz pertanyaannya Iya. berdua ya. Baik. Apakah konsep bahagia dalam keluarga jika keluarga tersebut tidak bertakwa? Silakan Ustadz, dua Iya. pertanyaan. Baik, dari Bu Guru. Bu Guru Sehat Nur. Bu Guru ya? Ibu Nur. Alhamdulillah, Bu Guru itu selalu ceria karena yang dididik anak-anak taman Iya. kanak-kanak ya. Saya sudah pernah jadi muridnya Bu Guru, tapi bukan Bu Guru yang ada di depan saya. Baik, kenapa kita harus bertakwa gitu ya? Dan kenapa kita harus istiqomah? Jadi ketakwaan merupakan kunci dalam kebahagiaan hidup. Kenapa kita harus bertakwa? Setiap manusia tidak ada satupun yang menginginkan hidupnya sengsara, betul? Betul. Semua manusia menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan, ya. Sebagai konsekuensi untuk kita hidup bahagia, maka kita harus senantiasa mengikuti norma, aturan, baik yang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang aturan-aturan yang ditetapkan dalam negara kita. Nah, kenapa kita harus bertakwa? Karena kuncinya bahagia melalui takwa. Kunci bahagia melalui takwa. Bahagia yang semacam apa yang diraih dengan melalui takwa? Hakikinya bahagia. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah dimelalui dengan ketakwaan. Banyak Pak orang yang bergelimang harta, tahta. Apakah dia bahagia? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Karena kebanyakan orang semakin banyak harta, semakin tambah pengen kurang terus dan tidak bisa menikmati harta. Kalau kita melihat dalam satu hari yang kita makan tidak lebih dari 1 kilogram, betul? Iya Ustaz. 6 on saja tidak habis Bu. Betul. Tapi kadang kita setiap hari meraih sampai bermiliar-miliar masih kurang. Apakah itu letak sebuah kebahagiaan? Tentu Tidak. bukan yang sebenarnya seperti itu. Dia tertipu dengan kehidupan yang fata morgana tadi. Maka dengan orang yang bertakwa akan senantiasa mengikuti standar orang-orang yang dalam garis keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi
kunci kebahagiaan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang hakiki dari Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Itulah kenapa kita harus bertakwa. Begitu Bu Guru ya? Iya. Yang kedua, dari Ibu Utah. Ibu Utah ini jamaah lama saya, Bu. Jadi saya tahu persis aktivitas mereka. Makanya pengen bertanya. Semakin banyak bertanya, semakin penasaran, Bu. Jadi Semakin pinter Ustaz. Iya. Jadi yang penting jangan terlalu banyak bertanya, nanti malu-maluin. Enggak Ustaz. Iya. Kalau orang bertanya itu orang pintar. Wah, iya. Iya. Bu Utah, kenapa? Apakah bisa dalam kehidupan rumah tangga yang tidak bertakwa bisa bahagia? Atau dengan kata lain, ada dalam rumah tangga saya Pak Ustadz, pengen saya ini bahagia, tetapi dalam rumah tangga saya masih ada sebagian yang tidak bertakwa. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membahagiakan kehidupan rumah tangga kita ketika kita di dalam kehidupan rumah tangga tidak ada nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan rumah tangga kita. Mustahil itu akan bisa terwujud. Tetapi kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, hidupkan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam artian nilai-nilai ketakwaan kita. Sehingga dalam rumah tangga kita selalu ada yang namanya al-bait al-madrasatul ula. Kehidupan rumah tangga itu pendidikan agama yang diutamakan. Karena di situ mengantarkan pada kehidupan rumah tangga kita yang bahagia. Ya. Maka kalau kita ingin rumah tangga bahagia, landasilah hidupan rumah tangga kita dengan senantiasa menghidupkan nilai ajaran agama agar menjadi orang yang bertakwa dan istiqomah dalam kehidupan rumah tangga kita. Yakin dan hakul yakin, kalau dalam rumah tangga kita selalu dihidupkan syariat agama, insya Allah bahagia rumah tangga kita. Kenapa? Baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Yang mengantarkan kehidupan surga dalam rumah tangga kita bukan tetangga kita, tetapi diri sendiri. Kita dan rumah tangga kita, keluarga kita. Mungkin begitu. Mohon maaf Bu Utah ya, yang selalu mengudara. Ustadz, jawabannya sangat adem. Mudah-mudahan Ibu bisa menyentuh ya Bu ya. Semuanya, bukan Ibu Utah saja ya yang hadir di studio ini. Apa yang disampaikan Ustadz mudah-mudahan dapat dipahami dan insya Allah bisa dijalankan di dalam kehidupan berumah tangga kita ya Bu ya. Amin. Ya. Pemirsa di rumah sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah jangan kemana-mana. Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini insya Allah. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, kaum muslimin dan muslimat, juga jemaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel. Dan pemirsa, masih dengan bintang-bintang tamu kita pada sore hari ini dari 3 kelompok majelis taklim, yaitu dari Majelis Taklim Al-Mujahidin Korem 181 Praja Wiratama, terus Majelis Taklim Al-Kahfi di belakang Yuti, dan Majelis Taklim Iqra. Narasumber kita pada sore hari ini yaitu Bapak Ustadz Mayor Infantri Haji Triana, SPDI MPDI, dengan materi yaitu bahagia dengan takwa. Apa dan bagaimana tadi sudah dibahas dan dikaji bersama-sama. Bagian ibu-ibu sudah bertanya, alhamdulillah dijawab dengan jawaban yang sangat bagus. Namun masih ada beberapa ibu-ibu yang penasaran, yang ingin mau bertanya. Kita masih berikan kesempatan. Tapi saya lihat ibu-ibu pada masih ini ya loyo-loyo ya. Kita berikan semangat kepada ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Ya, alhamdulillah bahagia sehat karena cinta. Sore hari ini
Ada yang mau bertanya tuh di belakang tuh ya. Lurus-lurus ya, yang putih-putih dari Majelis Taklim Al-Kahfi. Silakan, Ibu berdiri Bu ya. Penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Vivi Fitrianti dari Majelis Taklim Al-Kahfi. Ibu Vivi. Ibu Vivi lagi. Ya, silakan Ibu. Begini Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini kan bulan penuh berkah, bulan penuh amalan yang berlipat-lipat. Tapi karena kita sebagai wanita dikodratkan mendapatkan haid setiap bulan, terkadang Pak Ustadz karena ketaatan kita saking inginnya ingin paling bertaat atau ingin paling bertakwa, akhirnya kadang kita kalau lagi haid ingin menghalangi haid kita di bulan Ramadan. Menghalangi maksudnya Mungkin ini agak sedikit pribadi pertanyaan saya Pak Ustadz, tapi saya pikir ini perlu untuk kita wanita-wanita yang ada di sini. Jadi pertanyaan saya, apa hukumnya untuk menghalangi, misalnya kita memakan obat untuk menghalangi keluarnya haid kita begitu? Karena kita merasa ingin bertakwa, ingin paling taat, akhirnya kita ingin full ibadah selama 30 hari di bulan Ramadan. Ya, terima kasih Ibu sudah Hanya itu yang dimengerti. ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Vivi. Selanjutnya kita berikan kesempatan dari Majelis Taklim Iqra. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juharti dari Majelis Taklim Iqra Ikatan Ibu Guru siapa tadi? Juharti. Ya. Dari Majelis Taklim Iqra Ikatan Guru Raudatul Atfal. Izin Pak Ustadz, saya mau bertanya karena hari ini adalah temanya bahagia dengan takwa. Nah, bagaimana kita mengetahui atau apa tanda-tanda pada diri kita sendiri bahwa kita sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya bagus-bagus Ustadz ya. Ibu Vivi tadi ingin bertakwa, ingin penuh ikut puasa Ramadan, haidnya dikasih minum obat supaya tidak haid Ustadz ya. Itu juga biasa orang-orang yang naik haji juga begitu Ustadz, ada Ustadz ya. Nah, itu pertanyaannya Ibu Vivi. Terus dipasti tadi bagaimana tanda-tanda kita atau orang yang bertakwa ya Bu ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus dan sangat menarik. Ya. Dari jemaah Al-Kahfi tadi menyampaikan, Pak, saya ini pengen 1 bulan penuh supaya saya tidak ganti-ganti. Nah, perlu diketahui ibu-ibu ya, bahwa haid itu adalah kodrat Allah. Kodrat Allah. Jangan berpikir bahwa ketika haid kita tidak dapat amal ibadah. Ketika kita datang waktu haid, kita beristighfar kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita selalu mengucap kalimat Allah. Dalam setiap kalimat itu menggugurkan seluruh dosa-dosa yang ada dalam diri ibu. Itu pada saat ibu-ibu sedang haid. Ya, pada saat ibu-ibu sedang haid, kalau ibu itu selalu mengingat akan Allah di saat haid datang, selalu memuji Allah dengan istighfar kepada Allah dan dengan kalimat tauhid kepada Allah, itu akan mengampuni, akan membersihkan dosa-dosa ibu semua sehingga selesai haid ibu dalam keadaan kul mauludin yuladun alal fitrah, bagaikan bayi yang lahir dari sang ibu. Bayi yang lahir dari sang ibu itu dalam keadaan fitrah, dia terlepas dari dosa dan noda. Jadi haid itu merupakan pahala bagi seorang ibu yang ketika dia haid selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan lagi, Pak, boleh nggak saya menahan? Ketika ada pengganti waktu,
jangan dilakukan. Contoh, setelah nanti habis Ramadan, kita boleh menggantikan. Wong Jawa bilang nyaur poso, gitu? Ya. Nah, itu jangan kita menghalangi waktu haid kita, karena itu tidak bolehnya. Kenapa? Karena akan mengganggu kesehatan pada diri kita. Ingat itu ya, mengganggu kesehatan, berdampak pada kemadorotan pada diri kita. Apakah ada yang dibolehkan? Ada saat tertentu yang memang tidak boleh ditunda waktu itu. Apa? Pada saat wukuf di Arafah. Dikhawatirkan karena ibu-ibu itu di Arafah sana pada saat wukufnya pas kapalnya bocor, ya kan? Sehingga tidak bisa berlabuh, tidak bisa melaksanakan wukuf. Dikarenakan hal itu maka boleh, karena tidak ada waktu lagi, Bu. Tidak ada nanti tahun depan Ibu nyaur haji lagi, tidak bisa. Tidak bisa, betul. Ya kan? Nah, karena sudah tidak ada waktu lagi, itu dibolehkan. Ya. Tetapi ketika ada waktu pengganti, kita boleh nyaur, boleh menggantikan di waktu-waktu yang lain, itu tidak boleh dilakukan, Bu ya. Tidak boleh, karena apa? Akan berdampak kepada kesehatan diri kita. Ya. Dan ingat sekali lagi bahwa haidnya seorang wanita ketika awal datangnya haid sampai dengan selesai haid selalu menyebut kebesaran Allah, maka Allah dalam setiap zikirnya akan merontokkan, menghilangkan dosa-dosa ibu-ibu sehingga selesai haid ibu dalam keadaan suci dari hadas, suci dari hadis, suci dari dosa. Jelas Bu Begitu ya? Ya, Ibu Pipi ya. Yang kedua, yaitu Ibu Hasti. Ya, Ibu Guru, silakan. Atau masih ragu? Sudah, Ya. waktu Ustaz. Yang kedua, bagaimana kita atau tanda-tandanya kita ini orang yang bertakwa? Tandanya sangat jelas, Bu. Selagi kita tidak melanggar aturan, tidak melanggar norma agama, berarti kita adalah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, keikhlasan kita, ketulusan hati kita untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oh, saya nggak pernah melanggar, saya selalu mengikuti aturan dengan ikhlas. Oh, saya selalu melaksanakan perintah dengan ikhlas. Itulah takwa yang sesungguhnya. Sehingga biarpun malam-malam dingin ngantuk, tapi karena nilai ikhlas tadi, ketaatannya untuk bangun sahur, rasanya ringan, Bu. Itulah yang dirasakan nilai keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak bisa disampaikan dalam kata-kata, tetapi akan terlihat dalam akhlak dan perbuatan kita. Demikian, Bu ya. Begitu ya Ibu Guru sayang, mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz, Ibu Pipi, dan ibu-ibu yang lain yang bertanya tadi. Insya Allah puas dengan jawaban Ustadz yang diberikan Ustadz ya. Dan pemirsa juga jamaah di studio, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Kita memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk berbagi kasih dengan kuis Ramadan yang akan dipersembahkan oleh ibu-ibu guru cantik kita, yaitu Igra. Agak sulit ya ngomongnya ya. Ya pemirsa, di line telepon 08 13 44 67 7 66 dengan paspornya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Silakan Ibu pertanyaannya. Baik, pertanyaannya sangat mudah sekali. Kami dari IGRA tidak akan menyulitkan. Pertanyaannya, Mutiara Ramadan yang ditayangkan oleh CWM Channel ditayangkan pada pukul berapa atau jam berapa? Saya kasih choice, jam 4.30 dan jam 6.30. A 4.30, B 6.30. Demikian pertanyaannya. 4.30, 6.30. 16. Ya. Pemirsa di line telepon 0844 607766. Ya, silakan. Baik, maaf saya revisi. Jadi pilihannya ada 3. Yang satu 4.30, yang A 4.30, B 5.00, yang C 6.30. Baik. Ini waktu on airnya ya Bu ya. Iya, oke deh.
Pemirsa di line telepon 081344607766. Biasanya kalau ibu guru kasih nilai, kasih jawaban atau kasih pertanyaan itu suruh memilih A, B, C. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Aisyah di Aimas. Aisyah di Aimas, paspornya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Cakep. Ibu, jawabannya A, B, C. Jawabannya B, yaitu pukul 17.00 atau jam 5 sore. Ya, bagaimana Ibu Guru? Siap, ya benar Ibu Aisyah. Anda beruntung, pertanyaannya tepat pukul jam 5 sore. Ya, pertanyaan yang kedua silakan Ibu Guru lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua dari kami Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Sorong, yaitu siapa nama Ustadz narasumber pada Mutiara Ramadan sore hari ini? Itu harus lengkap ya, tidak boleh karena tadi saya sebutnya terus lengkap ya. Oke deh pemirsa di line telepon 081344607766. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Kaila di kilo 12. Kilo 12. Ya, Kaila. Silakan paspornya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Harus dijawab lengkap, tidak boleh kurang. Silakan. Ustadz Mayor Infantri Haji Triani SPDI MPDI. Ulang-ulang, jangan buru-buru. 1, 2, 3, ayo. Ustadz Mayor Infantri Triani SPDI MPDI. Yang jelas masih kurang benar. Salah. Kasih benar, ayo kasih benar. Ini tetangganya Ustadz sendiri kok salah lo ya. Ayo silakan. Ulang. Ustadz pelan-pelan jawabnya. Ustadz Mayor Infantri Haji Triani SPDI MPDI. Adek, salah. Masih kurang cepat ya, masih kurang ya. Ayo, siapa lagi yuk yang mau ikut silakan. Nama tidak boleh diganti-ganti ya. Oke. Pemirsa di line telepon 081344607766 ya. Siapakah nama narasumber kita pada sore hari ini? Yang lengkap, nggak boleh dikurang loh. Ayo, silakan. Karena tadi juga saya ngomongnya terus lengkap ya. Masa? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disambung lagi. Ya, disambung lagi. Di line telepon 081344607766. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Diana, kilo 12. Kilo 12. Ibu? Diana. Oh, Diana, kekasihku. Silakan. Paspornya. Marhaban ya Ramadan 1400 Hijriah. Oke, sip, mantap. Terus jawabannya, jangan salah, tidak boleh dirubah-rubah. Silakan. Ayo, Infantri. Tunggu, dari awal dulu. Halo, Ustadz. Ayo, lanjutkan. Ustadz Mayor Infantri Haji Triana SPDI MPDI. Bagaimana Ustadz? Waduh, ini putrinya di rumah ya. Ya, terima kasih ya. Itu tetangganya Ustadz kali tadi bisa lengkap semua ya. Terima kasih. Ibu-ibu yang telah memberikan hadiah, terima kasih. Juga pemirsa di rumah yang ikut berpartisipasi, terima kasih. Juga Ustadz, kita sudah berbagi rezeki
berbagi hadiah, berbagi ilmu, wawasan yang tadi Ustadz sampaikan. Insya Allah pada kesempatan sore yang berbahagia ini sangat-sangat bermanfaat Ustadz. Ya, dari semua kita bincang dari awal sampai akhir, closingnya silakan Ustadz. Baik, jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas partisipasi pada kesempatan sore hari ini. Mari kita manfaatkan waktu yang tinggal 10 hari yang terakhir ini, tinggal beberapa hari lagi, untuk senantiasa kita melaksanakan amaliyah bulan Ramadan ini, sehingga harapannya kita semua semoga dengan amalan-amalan Ramadan ini kita semua menjadi hamba Allah yang mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, yakni orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ucapan terima kasih Ustadz untuk ilmunya, untuk tausiahnya sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada sponsor kami, yaitu Bridal Cantik atau Salon dan Bridal Cantik, beralamatkan di Jalan Kelabuyuk, depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Terima kasih juga kepada Ika di Kota Sorong yang telah mengirimkan mubalik-mubaliknya di bulan Ramadan ini. Terima kasih juga kepada bintang-bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu Majelis Taklim Al-Mujahidin Korem 181 Praja Viratama, Majelis Taklim Al-Kahfi belakang Yuti, Majelis Taklim Iqra Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Sorong, dan terima kasih kepada seluruh kru CWM Channel pada sore hari ini. Akhirnya ucapan selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin dan muslimat, dan selamat menjalankan ibadah puasa esok hari untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamatnya Ibu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madoya wasi'al karomi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madoya wasi'al karomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.